Isi. Iya, silakan. Silakan masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sebelumnya sudah datang hari ini untuk sesi konseling dan harapannya sesi diskusi kita akan berjalan dengan lancar sampai akhir sesi ya. Oke, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu atau biasa disebut siapa? Ya, perkenalkan Ibu, saya Diva Natasha Siva. Teman-teman saya atau lingkungan sekitar saya biasanya panggil saya dengan sebutan Diva. Mbak Diva ya. Saya Sabrina Mudamusi. Mbak Diva boleh menyebut saya dengan Ibu Sabrina atau Ibu Dina senyamannya Mbak Diva saja ya. Mbak Diva, sudah sarapan Mbak Diva? Sudah bersilakan apa yang sarapan tadi pagi? Saya tadi pagi cuman sarapan nasi goreng semalam sih Bu. Nasi goreng ya. Itu sarapan yang cukup enak ya. Mbak Diva, hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Apakah sebelumnya Mbak Diva sudah mengetahui konseling itu apa? Setahu saya cuman curhat aja gitu. Oke, berarti curhat ya. Ibu bantu menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi konseling itu adalah proses bantuan seorang konselor kepada konseling yang bertujuan untuk pemahaman diri, menyelesaikan masalah ataupun pengembangan potensi diri. Jadi nanti Mbak Diva bisa menceritakan apapun yang sedang Mbak Diva rasakan atau unek-unek yang Mbak Diva selama ini pendam ya. Dan sesi konseling ini kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi Mbak Diva tidak perlu takut bahwa cerita Mbak Diva ini akan kesebar gitu ya. Ini hanya saya dan Mbak Diva yang tahu. Oke. Dan durasi konseling ini berlangsung 30 sampai 40 menit. Nanti jika Mbak Diva kurang puas kalau ingin curhat lagi, nanti kita adakan sesi berikutnya, nanti kita samakan jadwalnya, oke? Sebelumnya Mbak Diva tadi kesini sama siapa? Saya sendiri sih. Sendiri. Hari ini gimana? Apakah happy? Apa ada yang bikin kesel tadi pagi? Sebenarnya bangun tidur tadi pagi sih oke-oke aja ya, happy. Terus tapi tadi siang mau makan tiba-tiba nggak melo gitu, itu deh pokoknya. Baik. Oke, Mbak Diva, saya boleh tanya lagi, Mbak Diva ini asli mana? Saya aslinya Blitar. Asli Blitar, berarti ke Surabaya ini bekerja atau kuliah? Kuliah Kuliah di mana kalau boleh tahu? di UNER gitu. Oh, di UNAI, jurusan apa? K3 itu. K3, semester berapa sekarang? Semester 4. Semester 4, berarti sebentar lagi ya ini. Oke. Mbak Diva, berarti kan Mbak Diva ini sekarang statusnya menjadi mahasiswa dan anak rantau ya. Otomatis suasana baru, teman baru, semuanya berbeda dengan lingkungan asli di Blitar. Boleh Mbak Diva ceritakan Mbak Diva sudah mempunyai teman yang enak diajak belajar atau diajak bermain? Ceritakan. Di Surabaya itu. Iya. So far punya sih ibu temen yang bisa diajak belajar, makan-makan atau main-main gitu lah ya. Tapi cuma dikit karena saya pengen membatasi pertemanan saya di khususnya di antara karena juga orang tua kan berusaha kalau jangan sampai ikut yang salah gitu deh pokoknya. Saya punya teman tapi dikit aja gitu, cewek-cewek juga. Tapi selama semester 4 ini hubungan Mbak Diva dengan teman-teman bagaimana? Bagus sih ibu ya, kan kalau marah-marahan juga wajar ya sebagai teman, tapi kita nggak pernah yang sampai seminggu atau 3 hari yang tak chat gitu, nggak pernah kalau sampai gitu. Kita baik aja. Oke, berarti hubungannya cukup baik ya dengan teman-teman. Nah, karena Mbak Diva kan sekarang anak rantau, otomatis dengan keluarga pun jarang bertemu
kalau hubungan saya sama ibu saya bagus saja sih sebenarnya. Saya juga sering kangen sama ibu saya juga sering kangen sama ibu saya. Tapi mungkin kalau sama ayah saya kurang atau jarang ngobrol ya ibu ya, jarang ngomong karena basicnya ayah saya nggak suka ngomong banyak dan juga beliau tuh kayak yang mungkin generasi baby boomer ya, yang beda sama saya jauh banget, maksudnya generasi Z dan juga beliau yang sudah mungkin berumur, jadi saya jarang ngobrol sama beliau. Tapi kalau sama kakak saya bagus sih Kak. Terutama sama kakak saya Pak Siti, saya sering diajak shopping, terus nonton, itu deh pokoknya itu deh. Oke, berarti dengan keluarga Mbak Diva ini cukup dekat ya dengan kakak-kakaknya, ibunya. Mungkin kalau tipe ayah itu tidak banyak bicara ya. Oke, Mbak Diva, boleh ceritakan nggak dari awal merantau apa yang dirasakan Mbak Diva? Pasti kan berat ya, apalagi Mbak Diva kan anak bungsu. Apa pengalaman yang paling menyenangkan atau paling menyedihkan pas awal-awal masuk ini? Saya bingung sih Bu mau cerita yang gimana, soalnya menurut saya nggak ada part-part yang menurut saya belum gitu loh, tapi ya saya coba ceritakan. Kalau awal-awal kuliah saya dulu sih waktu diantar sedih banget ya Ibu, apalagi waktu itu memang saya tuh anaknya agak aktif di desa, jadi waktu itu kan Agustus ya sebenarnya. Waktu itu saya ingat Agustus, kemudian di desa saya pas ada acara Agustusan gitu dan pokoknya rame-rame gitu, terus saya berangkat, terus mereka juga lihat saya berangkat, jadi agak romantis juga. Dan di sini juga cuma diantar dan dititipkan ke ibu kos aja, terus tinggal pulang, jadi sedih yang kayak kok jadi sendiri di sini gitu, apalagi belum banyak kenalan sebagainya. Terus apalagi ya waktu PKKMB juga saya punya teman satu fakultas aja tapi beda prodi, dia di beda prodi gitu. Terus apalagi ya, saya mungkin cuma nggak bisa bertahannya di situ karena panas ya Bu, yang nggak ada kipas. Waktu itu saya belum punya kipas angin karena kipas saya belum tahu kalau Surabaya sepanas ini, dan juga beda sama Blitar kan cuacanya. Terus apa ya Bu, itu doang sih. Mungkin saya homesicknya karena panas aja. Terus ini sih Bu, saya juga semenjak di Surabaya ini karena saya pengennya pulang terus ke Blitar, saya jadi ikut organisasi gitu, jadi saya agak ngomong gitu ya, beda sama di SMA. Saya kayak kalau di SMA itu saya aku kalau saya emang agak banyak ikut organisasi gitu, tapi kalau di kuliah ini saya agak membatasi karena saya pengen kalau weekend itu saya pulang ke sini. Oke, baik, saya paham. Jadi Mbak Diva ini merasa homesick saat mengetahui bahwa Surabaya ini berbeda jauh dengan Blitar ya. Mungkin apa yang mendorong Mbak Diva untuk tetap bertahan di sini? Ya, karena saya nyaman di kuliah, ya nyaman sih emang. Ini tujuan kuliah saya di UNER ini juga memang impian saya dari SMA kelas 10 kan. Saya nyamannya karena itu, dan juga tentunya saya punya teman-teman yang sefrekuensi juga, alhamdulillah. Tapi apa ada dari Mbak Diva yang tadi kan di SMA sangat aktif ya di desanya, tapi saat di kuliah Mbak Diva membatasi untuk ikut organisasi karena ingin setiap weekend itu pulang ke Blitar. Dari hati Mbak Diva, apakah ada yang tergerak untuk mau ikut organisasi supaya sama seperti di desanya aktif, tapi egonya itu kayaknya enggak deh gitu? Ada sih Bu, tapi ya gimana ya Bu, saya bingung. Kalau saya pikir tuh nanti kalau udah saya nyaman di Surabaya gitu, dan kalau sudah orang tua memberikan saya mentor di sini, mungkin saya akan ikut organisasi yang lebih gimana ya, yang sama kayak di SMA gitu. Jadi ya itulah Bu pokoknya. Selama 4 semester ini ya Mbak Diva, benar? Iya. Selama 4 semester ini apakah Mbak Diva sering berkomunikasi pada keluarga seperti
shop yang bagus. Mbak Diva ini sering cerita nggak ke orang tua mengenai apa yang dialami mungkin hari ini, misalkan Mbak Diva habis mata kuliah ini mendapatkan ini, cerita nggak ke orang tua? Enggak sih, enggak cerita. Paling kan kalau cerita nanti keceplosan di mana gitu, itu doang sih. Kalau memang nggak bikin saya sedih, bapak nangis di sini terus tinggal di rumah, saya nggak cerita. Oke, jadi Mbak Diva ini mungkin ceritanya itu saat tadi pulang baru diceritakan semua. Oke, Mbak Diva ini kuliah di Unair adalah cita-cita dari SMA dulu. Berarti Mbak Diva merasa senang saat diterima di Unair. Bagaimana kuliahnya, kayak dosen-dosennya seru, bikin Mbak Diva nyaman? Nyaman sih dulu, kayak nyaman. Dari pertemanan tadi Mbak Diva sudah menceritakan bahwa Mbak Diva sudah menemukan teman frekuensi ya. Mungkin dari tugas-tugas atau cara belajar di Unair Mbak Diva bisa mengikuti? Bisa sih Bu. Maksudnya semua kan kalau anak-anak muda kan juga teman saya pintar gitu ya, terus saya juga harus imbangi itu semuanya, terus dari mereka belajar, terus mereka belajarnya tuh nggak pakai kertas, mereka semua bawa tab dan juga memang banyak yang ya ambis gitu loh Bu pokoknya. Tapi Mbak Diva bisa mengimbangi itu semuanya. Oke, Mbak Diva, setelah saya perhatikan dan sudah beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, sepertinya Mbak Diva belum terbuka. Mbak Diva menjawab itu masih seperti ada yang ditutupi, seperti ada yang takut untuk dikeluarkan. Jadi apa yang Mbak Diva rasakan? Apakah kurang nyaman dengan saya atau bagaimana? Sebenarnya nyaman aja sih Bu, tapi saya mau takut kalau cerita sama orang mungkin nggak deket dan juga saya belum tahu ya gimana dalamnya. Ya, nggak takut sih Bu, tapi nggak nyaman juga, tapi saya kurang tahu kenapa kok saya kebiasaan mungkin dari kecil gitu. Mungkin ada pengalaman masa lalu yang bikin Mbak Diva ini merasa kalau saya cerita ini kayaknya nggak akan direspon atau bagaimana? Ada sih bukan saya ingat kalau kecil ada, saya boleh ceritakan sih. Boleh. Sebenarnya mohon maaf ya Bu, kalau mungkin ibu tersinggung karena saya nggak terbuka kok ini ibu, tapi saya terbuka kok, pokoknya saya berusaha untuk membuka di saya. Jadi sebenarnya saya itu agak kecewa ya Bu ya waktu kecil, karena saya itu anak terakhir kan, saya sudah besar semuanya, yang mesti semua itu mereka udah umur belasan ketika saya lahir, dan juga orang tua saya sudah berumur kepala 4 dan juga kepala 5 saya ketika lahir. Jadi mungkin saya juga berprasangka sendiri kalau memang dulu tuh saya cerita apapun belum nggak ada yang mendengar gitu kan Bu. Maksudnya kalau misalnya punya kakak yang mungkin umurnya masih 9, 8 ataupun 10 gitu kan, saya masih ada teman untuk bercerita gitu ya. Tapi waktu itu waktu kecil itu saya sering kayak nggak dengerin kalau mereka ngobrol sama keluarga gitu ya. Saya itu lebih kayak nggak pernah didengar gitu loh. Mungkin ya karena bapak saya masih acak-acak ya, karena masih kecil juga, terus juga saya juga ini nggak pernah dengar lah Bu sama mereka tuh gitu. Maksudnya jadi sampai sekarang tuh saya kira kalau saya ngobrol sama orang terus saya jadi was-was gitu, kira-kira obrolan saya ini masuk ke anak mereka gitu. Kalau mau cerita banyak hal juga takutnya mereka bilang pasti ini nggak penting gitu loh. Saya perhatikan ya, atau saya simpulkan bahwa Mbak Diva ini menganggap kalau Mbak Diva cerita ke keluarga, ayah, ibu atau kakaknya dianggap tidak penting atau tidak didengar, karena menurut Mbak Diva apa yang Mbak Diva keluarkan ini masih kurang jelas gitu ya, karena masih kecil juga waktu itu. Begitupun dengan saya, berarti Mbak Diva merasa bahwa takutnya cerita Mbak Diva ini tidak dianggap gitu ya. Iya, nggak sampai gua aja sih sama orang kayak gitu. Berarti sama
kalau kayak gini sih Bu, kalau saya ngobrol sama dua orang mungkin ya, terus ada yang lebih tua dari saya, mungkin paling ibu lebih tua dari saya ya. Jadi saya anggapnya ibu tuh saya kayak kakak saya atau ibu saya yang nggak mengerti cinta saya. Jadi kayak buat apa sih kita kayak gini? Mungkin nanti ibu mikir kalau alah nggak penting gitu. Oke, baik, saya paham. Jadi Mbak Diva, ini adalah sebuah trauma di masa lalu. Nanti sekalian Mbak Diva kurang setuju boleh langsung sanggah saya ya. Jadi Mbak Diva, ini itu adalah pengalaman masa lalu atau trauma masa lalu yang Mbak Diva bawa saat ini. Jadi di mana Mbak Diva merasa kalau Mbak Diva bercerita, Mbak Diva mengeluarkan unek-unek itu dianggap tidak penting sama semua orang. Padahal tidak semua orang itu beranggapan bahwa cerita Mbak Diva tidak penting. Mbak Diva mungkin belum menemukan orang yang tepat untuk Mbak Diva curhat. Jadi Mbak Diva itu butuh seseorang yang menganggap cerita Mbak Diva itu penting. Jadi harus mempunyai teman yang frekuensi, gak harus banyak, tapi teman yang benar-benar bisa mendengarkan, gitu, saling mengerti satu sama lain. Jadi Mbak Diva itu masih terbawa oleh pengalaman masa lalunya. Gitu. Apakah Mbak Diva menyadari itu? Iya sih, saya tidak gitu. Oke. Jadi Mbak Diva sekarang harus terbuka lagi bahwa semuanya tidak seperti itu. Dan saya juga mengapresiasi Mbak Diva untuk konseling pada hari ini bercerita kepada saya bahwa saya ini akan mendengar Mbak Diva, akan merespon, akan menganggap cerita Mbak Diva ini penting. Jadi Mbak Diva boleh mengeluarkan apapun yang Mbak Diva rasakan tanpa ada ditutup-tutupi. Ada yang mau diceritain lagi? Ada juga satu ya, maksudnya apa yang membuat saya lebih yakin kalau mungkin ceritanya saya nggak penting gitu ya. Mungkin kalau saya sekarang sudah menyadari bahwa memang saya sebagai anak yang mungkin sekarang sudah cukup remaja yang di pertengahan ya gitu ya, saya juga menganggap anak kecil tuh cerita kayak kadang nggak penting gitu kan. Saya menyadari itu sih Bu, tapi kenapa saya lebih yakin kalau saya nggak akan banyak giving ke orang lain gitu ya yang penting gitu, karena saya juga pernah mengalami bahwa pada saat remaja-remaja ya baru-baru ini aja dekat sama cowok tuh pernah ngomong apapun, misal sekecil aduh sakit perut gitu, terus aduh aku pengen nangis dari itu, tapi kayak diviralin gitu Bu. Jadi kayak membuat saya lebih yakin kalau memang orang-orang tuh nggak peduli sama apapun hati kita, bahkan orang yang saya kagum gitu. Itu balik lagi ya Mbak Diva, bahwa mungkin orang yang dengan Mbak Diva itu belum cocok dengan Mbak Diva atau tidak sejalan dengan Mbak Diva, makanya hal kecil yang Mbak Diva tadi keluhkan seperti sakit perut atau apapun itu dianggap tidak penting, atau Mbak Diva sendiri yang menganggap kayaknya tidak penting deh aku cerita seperti ini atau aku ngomong seperti ini. Berbanding-banding mungkin dengan sikap seseorang itu yang memang cuek gitu, dan ditambah Mbak Diva masih terbawa pengalaman masa lalunya yang terus menghantui ya. Jadi menganggap gak usah deh kayaknya kalau kayak gini nanti juga gak dianggap. Tapi sebenarnya Mbak Diva itu bisa menghilangkan sedikit trauma itu secara bertahap, karena kan trauma tidak bisa dihilangkan seinstan itu ya. Jadi bertahap Mbak Diva harus lebih terbuka bahwa orang-orang tidak semuanya berangkat seperti itu. Mbak Diva harus mencari teman yang bisa diajak diskusi, 1-2 orang yang bisa menceritakan atau saling bercerita. Di situ nanti Mbak Diva pasti langsung terbuka bahwa oh iya semua orang itu tidak seperti itu, dan mungkin nanti ada rasa lega, rasa senang tersendiri untuk Mbak Diva bahwa cerita yang di Mbak Diva itu penting loh, karena bercerita itu sangat penting, karena kalau dipendam terus-menerus itu akan ada efek sampingnya atau berakibat lebih panjang lagi gitu. Maka nanti Mbak Diva menarik
boleh Mbak Diva berteman dengan siapapun. Nanti di situ Mbak Diva akan merasakan sendiri